Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Insyaallah kali ini saya membawa kitab Nasaihul Ibad. Tentu yang selalu kita harapkan adalah rahmatnya Allah setiap saat, setiap waktu. Insyaallah mungkin sekarang untuk makalah yang keberapa? Sekarang untuk makalah atas yang asyarata, yaitu makalah yang ke-19. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wal maqalatu tasi'ata asyarata. Dan makalah yang ke-19 itu adalah uhiya, telah diwahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Ati'ni, taatilah aku, fima amartuka, di dalam segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah engkau durhaka kepadaku pada segala hal yang telah aku nasihatkan. Nasahtuka, yang telah aku nasihatkan kepadamu. Ay fima da'watuka, maksudnya itu adalah di dalam segala hal yang telah aku serukan kepadamu, ila ma fihi salahu, menuju hal-hal yang mana di dalamnya itu salah itu apa ya? Jadi kemaslahatan ataupun kebaikan-kebaikan lah. Wa nahaituka, dan aku melarangmu, amma fihil fasadu, dari segala hal yang di dalamnya itu terdapat kerusakan. Nah, jadi ini pepatah di dalam kitab Nasaihul Ibad yang mengarang ini kitab. Allah memberikan wahyu kepada para nabi ini untuk mentaati akan segala hal yang telah Allah perintahkan, dan kita itu diingatkan oleh Allah jangan mendurhakai terhadap segala hal yang telah dinasihatkan kepada kita. Ya, karena kalau sesuatu hal yang telah diserukan kepada Allah itu akan menjadi suatu kebaikan, sedangkan sesuatu hal yang dilarang itu akan menjadi sebuah kerusakan. Jadi terkadang hal itu bisa saja mendatangkan kebaikan ataupun kerusakan, dan logika akal kita pun sebetulnya bisa menerima akan hal itu. Maksudnya akan hal kebaikan ataupun hal keburukan itu. Ya meskipun akal kita bisa menerima itu tergantung akalnya seseorang sih ya. Karena kan setiap akal manusia itu kan berbeda-beda seperti itu. Tapi kalau misalkan dari kacamata logika akal yang bisa dikatakan normal atau baik, ya bisa menerima hal itu. Misalkan nih saya kasih contoh gitu ya. Misalkan Allah itu kan memerintahkan kepada kita, mewajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu hukumnya kan fardu. Nah, apa sih kebaikan-kebaikan dari sholat tersebut? Yang pertama jelas, kalau kita sholat itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena ketika kita sholatnya kan itu sudah menunjukkan bahwa kita yang benar-benar menuruti ataupun mentaati akan perintahnya Allah. Jadi kalau misalkan kita sholat zuhur, takwa nih pada Allah, iman. Nanti asar datang waktu tiba, kita sholat lagi. Berarti menambah lagi nih ketakwaan kita kepada Allah. Dan oleh logika akal kita pun itu bisa dengan mudah sekali dicerna. Seperti itu. Kemudian apalagi nih hikmahnya kalau kita melaksanakan sholat, itu bisa memberikan ketenangan lahiriah kita, bisa memberikan ketenangan batiniah kita, bisa semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kalau kita melaksanakan sholat itu bisa mencegah nahi dan juga mungkar. Dan sebetulnya masih banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di dalam sholat. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, itu lebih banyak lagi. Meskipun terkadang setiap orang itu tidak bisa mengambil akan hikmahnya itu. Sekali lagi, meskipun setiap orang itu bisa saja tidak bisa memahami akan hikmahnya itu, apalagi untuk mengambil hikmahnya itu. Misalkan aku sholat
tapi aku perasaan gak menambah nih ketakwaan aku kepada Allah, tapi aku merasa gak menambah cinta aku kepada Allah, tapi aku sholat ya tetap aja aku melakukan sesuatu yang mungkar misalkan. Berarti di sini ada tanda tanya, ada apa nih dengan sholat kita? Berarti kan seperti itu. Nah, makanya kita harus terus mengkaji ilmu itu agar bagaimana sih di dalam sholat itu, yang benar-benar sholat itu yang bagaimana gitu. Karena kan di dalam sholat itu pun ada syarat sah sholat, ada syarat sah diterima sholat. Nah, itu kan yang harus kita lebih pelajari lebih dalam. Jadi banyak sekali kita melaksanakan sholat tetapi tetap aja hati kita nggak merasa tenang. Berarti masih ada salah nih di dalam sholat kita. Ataupun saya kasih contoh yang lain lagi, ibadah apa nih? Misalkan seperti kita melaksanakan puasa. Ya, apa hikmahnya? Ya tentu meningkatkan ketakwaan, itu jelas yang utama. Bisa melatih kedisiplinan gitu ya, dengan adanya ya kan kita harus sahur, kita harus buka gitu kan. Itu kan kita melatih kedisiplinan. Siangnya gak boleh makan, malamnya baru boleh makan. Kan itu ada rutinitas yang kontinu, bisa melatih akan kedisiplinan kita. Kita akan lebih sabar, ya kan? Jadi orang yang lebih sabar. Aduh, pengennya aku pada siang hari ini aku tuh makan sirup, gitu ya. Minum sirup ataupun aku lapar, sehingga kita lebih bersabar. Karena kata Allah jangan dilarang. Kan itu secara tidak sadar kita melatih akan kesabaran kita. Ya, bisa hikmahnya juga itu bisa mengekankan rasa syahwat yang ada di dalam diri kita. Karena kan menyedikitkan makan itu lebih menekan akan syahwatnya. Hikmahnya juga bisa memberikan kesehatan baik secara lahiriah ataupun batiniah, dan tentulah masih banyak gitu hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita ambil seperti itu. Dan itu semuanya itu akal kita tuh bisa menerima loh akan kebaikan-kebaikan itu. Dan begitu juga kalau misalkan kita melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, akal kita pun ya bisa menerima kok gitu ya, kalau akal kitanya berpikir gitu ya. Misalkan apa ya contohnya, misalkan kita menggibah gitu ya. Misalkan kita menggibah nih gitu ya, ibu-ibu nih lagi pada ngumpul gitu menggibah siapa gitu ya. Maka tentu menggibah itu akan mendatangkan suatu keburukan bagi diri kita, lagi orang yang sedang menggibahnya seperti itu. Bisa apa coba nanti yang kita dapatkan hasil dari menggibah? Yang bisa kita dapatkan itu kan bisa memecah belah kerukunan, ya kan? Ya, kita ngobrolin orang, ternyata orang yang kita obrolinnya ngedenger kalau kita lagi ngobrolin. Itu kan bisa membuat orang tersebut merasa sakit hati dan mungkin saja tidak pengen lagi berteman dengan kita. Itu bisa memecahkan ya tali silaturahmi. Kemudian juga apa yang bisa kita dapatkan? Gak ada manfaat. Paling jadi apa? Iri. Nanti kita kan jadi dengki. Itu adalah sifat-sifat hal membuat hati kita semakin buruk, dan logika akal kita juga bisa menerima hal itu. Kemudian bisa memicu adu domba, ya kan? Dan bahkan kalau kita terus-terusan banyak waktu untuk menggibah, kan nanti waktu kita itu jadi gak produktif gitu ya. Harusnya waktu itu kita buat untuk sesuatu hal yang lebih positif, sesuatu hal yang lebih menguntungkan, atau sesuatu hal yang dapat mendatangkan kita kebaikan. Ya, misalkan kita lagi enak-enak aja ngobrol dengan teman-teman kita. Akhirnya menggibah ke sana ke sini. Aduh, sayang banget kan. Itu waktunya kan jadi tidak produktif ya. Kayaknya lebih baik diam di rumah sendiri tetapi dapat menghasilkan uang misalkan ya, daripada kita kumpul-kumpul tetapi tidak ada hasil untuk kemanfaatan. Ya intinya lah, itu pun keburukan-keburukan itu akal kita pun kalau menurut saya sih bisa diterima seperti itu ya. Ataupun misalkan contoh yang lain, banyak sih ya maksiat gitu yang harusnya kita jauhi, misalkan seperti naudzubillahi min dzalik, misalkan zina gitu ya. Dampak buruknya apa, itu sangat merusak sekali terhadap nasab, bisa juga merusak terhadap waris, karena kan kalau anak zina itu kan tidak boleh menerima waris dari bapaknya ya, kecuali kalau dari ibunya. Kemudian secara psikologis nanti terhadap anaknya juga bisa merusak, bahkan bagi orang yang berperilaku seperti itu pun itu bisa saja psikolognya juga merusak akan dirinya gitu ya, karena menghadapi mental di lingkungan sekitarnya. Intinya tidak ada sesuatu hal kebaikan yang bisa kita petik dari kita melakukan sesuatu hal yang maksiat-maksiat. Dan tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah,
akal kita pun dan diri kita pun bisa merasakan kemanfaatan-kemanfaatan yang kita lakukan atas perintahnya Allah, seperti itu. Jadi mungkin ini adalah makalah yang ke-19 ini, pepatah dari seorang ulama yang mengarang ini Nasaihul Ibad, bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi dan tentu wahyunya itu yang harus disampaikan kembali terhadap umat-umatnya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.